Halo, selamat datang kembali di channel Philosophy of Science. Lama tidak ketemu karena banyak kesibukan sehingga saya tidak sempat membuat video. Nah, untuk kali ini kita akan membahas dua istilah penting dalam filsafat. Yang pertama itu adalah ada yang namanya ontologi dan ada namanya epistemologi. Mungkin kita sering sekali ya mendengarkan istilah ini. Tapi kita sangat jarang untuk mengetahui apa sih maknanya sebenarnya. Nah, untuk itu nanti kita bahas di dalam video ini. Dua istilah ini sudah saya rangkum, saya ambil dari beberapa referensi buku, di mana pada rangkuman saya dari beberapa buku filsafat logika dan ilmu, ontologi merupakan hakikat apa yang dikaji atau ilmunya itu sendiri. Misal, seorang filosof yang bernama Demokritus menerangkan prinsip-prinsip materialisme seperti rasa yang didapat diketahui dari indera. Akan tetapi hanya berdasarkan kebiasaan saja, maka manis itu manis, panas itu panas, dingin itu dingin, warna itu warna. Artinya objek penginderaan sering kita anggap nyata seperti itu. Padahal tidak demikian, kata si Demokritos. Kemudian dia menjelaskan bahwa hal itu terjadi bahwa atom dan kehampaan itulah yang bersifat nyata. Jadi karena Demokritos ini adalah seorang filosof atomis, dia lebih menjelaskannya ke dalam atom. Jadi istilah manis, panas, dan dingin hanyalah terminologi yang diberikan kepada gejala yang ditangkap dengan panca indera. Ilmu merupakan pengetahuan yang mencoba menafsirkan alam semesta itu seperti adanya. Oleh karena itu, manusia dalam menggali ilmu tidak dapat terlepas dari gejala-gejala yang berada di dalamnya. Dan sifat ilmu pengetahuan sendiri seperti yang kita ketahui bahwa dia sebagai fungsi atau berfungsi sebagai membantu manusia dalam memecahkan masalah. Tidak perlu memiliki kemutlakan seperti agama, karena agama ini memang turunnya dari Tuhan, berbeda dengan kebenaran yang dibuat oleh manusia. Tadi seperti agama yang memberikan pedoman terhadap hal-hal yang paling hakiki dari kehidupan ini. Sekalipun demikian, sampai tahap tertentu, ilmu pengetahuan memiliki keabsahan dalam melakukan generalisasi. Sebagai contoh, bagaimana kita mendefinisikan manusia, maka berbagai pengetahuan akan muncul pula. Contohnya, siapa manusia itu? Maka jawabannya, secara ilmu ekonomi, ialah makhluk ekonomi. Sedangkan ilmu politik akan menjawab bahwa manusia adalah political animal, dan dunia pendidikan akan mengatakan manusia ialah homo educandum, atau manusia yang berpendidikan. Jadi ontologi itu adalah apa yang dikaji. Kemudian kita masuk pada istilah yang kedua, yaitu epistemologi. Epistemologi ialah bagaimana mendapatkan pengetahuan yang benar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendapatkan pengetahuan ialah, yang pertama itu ada batasan kajian ilmu. Secara ontologis, ilmu membatasi pada pengkajian objek yang berada dalam lingkup manusia. Tidak dapat mengkaji daerah bersifat transdental atau gaib atau mistik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita atau cara kita menyusun pengetahuan. Untuk mendapatkan pengetahuan menjadi ilmu, maka nanti diperlukan cara menyusunnya, yaitu dengan cara menggunakan metode ilmiah. Selanjutnya kita akan masuk pada yang ketiga, itu diperlukannya landasan yang sesuai dengan ontologis dan aksikologis ilmu itu sendiri. Dan yang keempat adalah penjelasan diarahkan pada deskripsi mengenai hubungan berbagai faktor yang terikat dalam suatu konstelasi penyebab timbulnya suatu gejala dan proses terjadinya.
Yang kelima adalah metode ilmiah harus bersifat sistematik dan eksplisit. Kemudian yang keenam, metode ilmiah tidak dapat diterapkan kepada pengetahuan yang tidak tergolong pada kelompok ilmu tersebut atau disiplin ilmu yang sama. Adapun yang ketujuh, ilmu mencoba mencari penjelasan mengenai alam dan menjadikan kesimpulan yang bersifat umum dan impersonal. Kemudian ada yang terakhir adalah yang kedelapan, karakteristik yang menonjol kerangka pemikiran teoritis. Ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu eksakta. Biasanya ilmu eksakta itu akan mendahului proses deduktif, rasio, dan kuantitatif. Sedangkan ilmu sosial, dia lebih induktif, empiris, dan kualitatif. Nah, itulah pembahasan kita ya terkait proses lahirnya ilmu. Nah, dan jika teman-teman memiliki pertanyaan ataupun ada tambahan, silakan dapat menulis komentar di kolom di bawah ini. Dan sekian, and see you later. Thank you.